Bagaimana informasi terkini soal kabar perombakan Kabinet Merah Putih yang akan digelar hari ini? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Anggi Mendarwan. Selamat siang Tifal. Apa kabar terkini dari Istana? Ada bocoran siapa yang akan menjabat sebagai Menko Polkam dan juga Menpora? Yang saya lihat sepanjang pagi hingga siang hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta belum terlihat ada tanda-tanda tokoh atau beberapa nama yang disebut-sebut akan mengisi dua pos kementerian yang masih kosong setidaknya sampai dengan saat ini di tanggal 17 September 2025. Dua pos yang dimaksud ini seperti yang sempat diterangkan juga oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada awal September lalu akan diganti. Dua pos itu adalah Menko Polkam, tadi sudah Anda singgung juga, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya dua pos ini diisi oleh Menko-nya Budi Gunawan waktu itu, kemudian saat ini diisi posnya oleh Menteri Koordinator Sementara atau ad interim, yakni Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sementara untuk posisi Menteri Pemuda dan Olahraga sampai sekarang masih kosong dan tugas kementerian masih dijalankan oleh Wakil Menteri atau Wamenpora Taufik Hidayat. Beredar banyak nama sebetulnya Bella dari lingkaran wartawan istana, dari berbagai spekulasi yang muncul, kemudian dari sumber-sumber lainnya juga menyebutkan beberapa nama. Tadi di awal juga sudah diterangkan ada beberapa nama. Saya coba kelompokkan untuk dua bagian terlebih dahulu. Untuk bagian yang disebut-sebut atau santer dikabarkan akan menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, itu setidaknya saya menangkap ada 3 nama. Pertama ada nama Jamari Caniago, lulusan Akademi ABRI di tahun 1971 ini, sempat menduduki posisi di tahun 1998 hingga 1999 sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis di TNI Angkatan Darat. Kemudian pernah menduduki posisi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari tahun 1999 hingga tahun 2000. Lalu di tahun 2000 selama 4 tahun pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum di Satuan TNI. Itu nama pertama. Kemudian nama kedua adalah mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia pernah menjabat waktu itu dalam satu periode pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden waktu itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian pernah punya catatan juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jadi Hakim Konstitusi juga dalam rentang 2008 hingga 2013. Nama ini beredar kemudian setelah pos menteri ini digantikan begitu atau kosong sampai dengan sekarang. Dan nama lain yang juga menarik dicermati, muncul nama Ahmad Doviri. Nama Ahmad Doviri ini merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian di tahun 1989, pernah menduduki beberapa jabatan, Kapolda Jawa Barat di tahun 2020 hingga 2021, kemudian dipindah tugaskan di jajaran Mabes Polri sebagai Kaba Intelkam selama 2 tahun dari tahun 2021, kemudian Inspektur Pengawasan Umum dari tahun 2023 hingga 2024, bahkan terakhir kali menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri dari tahun 2024 hingga 2025. Itu untuk klaster kandidat yang santer untuk menjadi Menko Polkam. Nama berikutnya adalah untuk klaster Menteri Pemuda dan Olahraga. Mengingat sampai sekarang pun juga belum terang sesungguhnya mana satu di antara nama itu yang akan menduduki posisi menggantikan Dito Aryo Tejo yang sudah menjabat waktu itu dari tahun 2023 hingga tahun 2025 sebelum akhirnya di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih ini. Beberapa nama itu ada Erick Thohir yang saat ini masih tercatat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN dan tercatat masih aktif sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Dalam rekam jejaknya tidak sebatas punya background atau latar belakang pengusaha, tapi Erick Thohir juga dalam berbagai catatan juga pernah menjadi petinggi bahkan pemilik saham dari sejumlah klub olahraga. Sebut saja ada DC United, Persis Solo, kemudian Oxford United, Inter Milan, bahkan klub basket maksud saya Satria Muda. Ia juga pernah tercatat selama 3 periode dari tahun 2006 hingga 2019 menjadi Presiden Asosiasi Bola Basket Tingkat Asia Tenggara.
Nah, nama ET ini, nama Erick Thohir ini mencuat dengan background pernah berkecimpung di bidang olahraga, bahkan sampai dengan saat ini masih tetap mengelola PSSI dan mengawasi sejumlah ataupun juga mengelola manajemen dari timnas Indonesia kita dari berbagai kompetisi. Itu satu nama. Nama berikutnya adalah anggota DPR RI yang juga menjadi politisi muda, terbilang muda dari Partai Golkar, Putri Anita Komarudin. Terakhir kali mencatatkan diri sebagai anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Komisi 11 ini menaungi bidang keuangan, namun di usianya terbilang muda, kelahiran tahun 1993, dan dia pernah berkuliah juga di Australia. Dia punya catatan di bidang organisasi kepemudaan. Dalam catatan kami, dia pernah menjadi Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Ranting Universitas di Melbourne selama 2 tahun, dari tahun 2013 hingga 2014. Lalu pernah juga jadi Ketua Delegasi Indonesia Youth 20 di tahun 2021. Dalam konteks lain di bidang olahraga, pernah juga mencatatkan diri sebagai Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia tingkat nasional dari tahun 2022 hingga 2024. Nama lainnya adalah Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini, Taufik Hidayat. Kita paham betul dengan catatan prestasi dia saat menjadi masih aktif sebagai atlet bulu tangkis dengan raihan perolehan prestasi di sejumlah kompetisi di tingkat internasional. Kader Partai Gerindra yang sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk pemilihan umum di tahun 2024 ini tercatat menjadi kader Partai Gerindra dan saat ini masih menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan sebetulnya ada satu nama lagi yang sesungguhnya masih perlu dikonfirmasi apakah nama ini akan ditempatkan di kementerian atau lembaga tertentu. Ada nama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Yang beredar isunya, nama Angga Raka ini akan ditempatkan di pos kementerian atau lembaga. Tapi di mana persisnya, di mana posisinya, atau akan ada di lembaga khusus tertentukah, ini masih simpang siur dan butuh konfirmasi lagi lebih lanjut kemana arah Angga Raka ini. Tapi setidaknya sampai sekarang tercatat Angga Raka masih menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, sudah menjabat saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika waktu itu, namanya Wamenkominfo, yang waktu itu ditempati oleh Menteri Budi Ari Setiadi. Dan saat ini juga tercatat sebagai komisaris utama di PT Telkom dan tercatat menjadi kader dari Partai Gerindra. Ini masih simpang siur, belum ada informasi pasti siapa yang akan menempati 2 pos menteri itu. Dan sampai sekarang pun kami juga masih mencermati apakah betul akan terjadi perombakan atau pelantikan nama-nama dari 2 menteri yang masih kosong sampai dengan sekarang. Saat yang terakhir kali kami pahami juga pihak istana atau dari perwakilan dari pemerintah menyebutkan bahwa soal kapan persisnya pelantikan akan dilakukan terhadap menteri, pos-pos menteri masih kosong, lalu juga siapa nama-namanya, ini menjadi hak prerogatif dari Presiden. Kemarin Aris Marsudianto kepada wartawan menyampaikan bahwa nama-nama itu belum ia ketahui dan semua keputusan berpulang lagi kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif terbesar untuk penentuan nama-nama yang bakal mengisi pos kementerian di Kabinet Merah Putih ini. Bella. Tifal, tadi kalau Anda mengatakan ada beberapa posisi, termasuk juga posisi menteri atau wamen yang mungkin saja berpindah tugas gitu ya. Berpindah tugas, apakah itu juga menjadi posisi Menpora atau Wamenpora atau mungkin tadi ada Erick Thohir namanya, apakah juga berpindah posisi. Nah, apakah memang selain posisi-posisi yang tadi Anda sudah jabarkan secara detail mengenai Menko Polhukam dan juga Menpora, apakah ada posisi lain yang kemungkinan juga akan diumumkan hari ini? Yang sesungguhnya juga menarik dicermati adalah posisi wakil-wakil menteri yang masih kosong sampai dengan sekarang. Kita lihat atau kita perlu pahami lagi ada 2 pos wakil menteri yang sampai sekarang belum terlihat jelas apakah akan diganti atau tetap dibiarkan kosong, dalam artian kementerian itu hanya akan ditanggung kerjanya oleh menteri, 1 orang menteri itu saja, yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja. Kemudian ada pos juga Wakil Menteri Koperasi. Kita perlu ingat lagi ke belakang, Wamenaker posisinya masih kosong setelah Immanuel Ebenezer Gerungan terjerat kasus hukum lewat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan langsung dengan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
dan sampai sekarang belum diketahui apakah pos Wamenakar ini akan diganti juga atau justru akan kerja Kemenaker akan dipegang langsung oleh Menteri saat ini Yasirli. Kemudian nama berikutnya atau pos berikutnya adalah Wakil Menteri Koperasi. Awalnya ada nama Ferry Juliantono. Dan kita ingat sebelumnya nama Menteri Koperasi ditempati Budi Aris Setiadi, awal September lalu diganti nama Budi Aris Setiadi sehingga Wamenkop Ferry Juliantono naik posisinya dari Wakil Menteri menjadi Menteri Koperasi, sehingga posisi dari Wakil Menteri Koperasi ini juga menarik untuk dicermati apakah bakal diganti dengan nama lain atau justru akan tetap di tanggungan kerja dari Kementerian Koperasi ini akan dipegang langsung oleh sang Menteri Ferry Juliantono. Semua masih butuh konfirmasi lagi lebih lanjut, tapi yang kami pahami sampai dengan sekarang, baik itu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi maupun juga beberapa pihak dari istana di berbagai kesempatan, mereka menyatakan bahwa soal nama-nama dan siapa-siapa saja yang akan menempati pos kementerian dan lembaga sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Bella. Ya, memang menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Memang, tapi menjadi pertanyaan di masyarakat, siapa kira-kira yang akan menjadi posisi-posisi tertentu dan jam berapa nanti akan dilantik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan Anggi Mendrawan dari Istana. Selamat bertugas kembali.